Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Poppy Novita yang akan bercerita tentang alur film. Kali ini saya akan membawakan alur film berjudul Perempuan Bergaun Merah yang tayang tahun lalu dan kini bisa kalian tonton di Disney Hotstar. Perempuan bergaun merah ini bercerita tentang Kara yang menghilang secara misterius setelah acara party di rumahnya. Dinda, sahabat Kara, beserta teman-temannya dan juga Putra, pacarnya Kara, jadi sering digangguin hantu perempuan bergaun merah, di mana terakhir kali saat party, Kara juga memakai gaun berwarna merah. Jadi, apakah hantu itu adalah Kara? Mari kita simak ceritanya. Cerita dimulai dengan Kara yang mengajak party di klub malam, tapi teman-teman Kara datang dan mengajak untuk minum-minum dulu di rumah. Dinda yang tak pernah minum-minum itu pun terpaksa harus ikut minum dan pada akhirnya dia mabuk parah. Saat dia muntah-muntah di kamar mandi, salah satu teman Kara yang bernama Wisnu mengikuti lalu hendak melecehkan Dinda. Dinda berusaha melepaskan diri dan berhasil. Dia keluar sambil teriak memanggil Kara tapi Kara nggak ada. Dinda memilih segera kabur dari sana karena takut ia akan dilecehkan lagi. Sebulan kemudian, Dinda sedang memasang kertas pengumuman orang hilang. Jadi, selama sebulan setelah malam itu, Kara benar-benar menghilang. Mamanya Kara datang ke orang pinter karena udah putus asa ngandelin polisi. Si nenek sebagai orang pinter itu pun menjawab bahwa Kara sudah mati. Dinda datang menemui mamanya Kara. Mamanya Kara bicara seolah-olah Kara sudah meninggal dan meminta Dinda menunjukkan di mana Kara. Yang tentu saja Dinda nggak tahu mamanya Kara murka dan menuduh semua teman-teman Kara yang malam itu party sudah membunuh Kara, terutama Dinda. Dinda pun kabur melihat mamanya Kara lepas kendali dengan membawa pisau. Pulangnya, Dinda ditegur nenek yang pernah didatangi oleh mamanya Kara. Nenek itu bertanya, teman Dinda kenapa? Apakah sakit? Dinda balik tanya, teman siapa? Itu yang di sebelah kamu? Dinda bingung, dan saat nenek menawarkan Dinda untuk melihat, Dinda menolak dan segera pergi karena menganggap si nenek itu ngaco. Cowok yang pernah mau melecehkan Dinda itu lagi mau naik lift apartemen. Saat itu sepi. Lift selalu terbuka di tiap pintu dan dari kejauhan ada sosok perempuan bergaun merah. Makin naik, makin dekat. Cowok itu ketakutan hingga akhirnya sosok itu ada di belakangnya. Dan saat dia mau keluar lift, kakinya ditarik, lalu lehernya terjepit sampai putus. Dinda terbangun karena mimpi buruk. Setelah itu, dia ke kamar mandi. Lampu kamar mandi tiba-tiba mati dan dia mendengar ada yang mandi. Dinda mengira itu Ari, adiknya. Tapi tak lama kemudian, Ari menggedor pintu dan meminta Dinda cepetan karena dia mau mandi. Dinda bingung, tapi kemudian sosok itu muncul begitu menyeramkan, membuat Dinda kaget dan segera keluar. Pagi hari saat dia jalan kaki bareng Ari untuk nganter adiknya itu sekolah, nenek itu ada di depan rumah terus menatap Dinda. Ari justru nyamperin karena penasaran, yang langsung ditarik oleh Dinda. Di dalam bus, Ari ngasih lipatan kertas pada Dinda yang katanya dari nenek tadi. Dinda nyuruh Ari buang, tapi anak itu malah menyimpannya. Dinda nunjukin pada Putra video dari CCTV di lift saat Wisnu meninggal. Dinda ngasih tahu ada sosok perempuan bergaun merah di depan pintu lift. Putra nggak percaya dengan penjelasan Dinda yang bilang Kara udah meninggal dan sekarang jadi hantu lalu ngebunuh Wisnu. Dinda pun marah karena menganggap Putra udah nggak sayang sama Kara. Akhirnya Putra mengalah dan akan ngebantu Dinda untuk terus nyariin Kara. Dinda dan Putra datang menemui teman-teman Kara dan menunjukkan video itu. Tapi mereka nggak percaya dengan hantu Kara. Terlebih lagi Gary. Gary mengajak Rosa pulang saja daripada mendengar hal-hal mustahil. Tapi di dalam mobil, Rosa justru penasaran dengan kematian Wisnu dan juga hantu Kara. Gary marah dan meminta Rosa jangan membahas itu lagi.
Tiba-tiba mereka nabrak perempuan bergaun merah. Setelah mereka turun dan dicek, nggak ada siapa-siapa. Di sana pun sepi. Gary melihat sosok perempuan bergaun merah dari kejauhan dan semakin mendekat. Dia pun langsung masuk mobil karena ketakutan dan tentu saja ngajak Rosa. Mobil melaju cepat, tapi tiba-tiba Rosa telepon. Kenapa dia ditinggal? Gary kaget dan saat menoleh ternyata yang duduk di sampingnya adalah sosok hantu. Gary pun menghentikan mobil mendadak lalu keluar dengan cepat. Tapi tepat saat itu ada mobil lain yang melintas yang pada akhirnya nabrak Gary. Ari terbangun karena suara desahan dari tetangga kontrakannya. Dia pun jengkel lalu keluar untuk menegur. Setelahnya, dia melihat sosok perempuan bergaun merah dari kejauhan yang semakin mendekat. Ari pun kaget dan lari kembali ke kontrakan, tapi pintu terkunci. Ari kabur lagi dan sembunyi. Sosok itu menghilang, yang kemudian muncul Dinda. Ari langsung menarik tangan Dinda masuk dan mengunci pintu. Saat menoleh, ternyata kakaknya berubah menjadi sosok hantu itu. Dinda terbangun karena mendengar suara jeritan Ari, dan dia terkejut melihat Ari melayang lalu jatuh. Dinda bingung Ari kenapa. Saat itu juga pintu kontrakannya diketuk. Ari minta agar Dinda nggak bukain, tapi Dinda penasaran. Ternyata yang datang adalah Rosa. Rosa cerita semua kejadian yang dialaminya barusan. Dia bingung apa yang harus dilakukannya sekarang. Dia nggak pengen jadi korban selanjutnya. Akhirnya Dinda ngajak Rosa dan Putra ke rumah si nenek untuk menanyakan tentang Kara. Si nenek pun menjelaskan tentang hantu bergaun merah, yang apabila ada orang bunuh diri dengan memakai gaun merah, maka akan gentayangan untuk membalas dendam. Mereka harus segera mencari mayat Kara, karena jika tidak, maka akan ada korban selanjutnya. Nenek melakukan ritual memanggil arwah Kara dengan media Dinda, orang terdekat Kara. Samar-samar Dinda melihat Kara yang dilecehkan, lalu dibuang di tong air entah di mana. Bayangan itu hilang dan digantikan nenek yang kerasukan hantu Kara. Nenek menyerang Dinda, tapi Putra menariknya lari. Rosa yang hendak lari itu terlambat. Kakinya dipatahkan oleh nenek, lalu punggungnya ditusuk berkali-kali dengan pisau. Dinda yang awalnya takut buat nolong, akhirnya berani untuk memukul nenek. Nenek kembali menyerang Dinda, tapi Putra memukul punggung nenek dengan kursi kayu. Kursi kayu itu patah, tapi nenek tidak kenapa-napa, yang akhirnya malah balik menyerang. Putra mendorong nenek hingga jatuh dari lantai atas. Malam itu juga Dinda ngajak Putra ke rumah Kara. Awalnya Putra nggak mau, apalagi setelah kejadian ini. Tapi Dinda maksa. Sesampainya di rumah Kara, mereka langsung mencium aroma menyengat. Bau bangkai itu tercium jelas di kamar Kara. Saat pintu dibuka, mereka terkejut karena mamanya Kara gantung diri dengan memakai gaun merah. Jadi, mamanya Kara percaya jika dia mati dengan memakai gaun merah, dia bisa balas dendam. Setelah pemakaman mamanya Kara, Putra tanya tentang kejadian malam itu sama Dinda. Dinda cerita semuanya, dan dia emang nggak ngeliat Kara. Lalu Dinda cerita di rumah si nenek, Dinda ngeliat Kara dilecehkan oleh Marco. Putra histeris seketika. Dinda berusaha menenangkan Putra, lalu ngasih kalung Kara yang saat itu dititipkan sama Dinda. Dinda tahu kalung Kara itu sepasang sama punya Putra. Dinda tanya apa Putra masih pakai kalung itu. Putra bilang dilepas saat Kara menghilang. Rosa yang masih dirawat di rumah sakit itu terbangun karena suara HP-nya bunyi. Dia yang tidur dalam keadaan tengkurap itu susah payah mengambil HP di meja samping ranjang. Tapi dia kaget karena yang telepon adalah Kara. Lalu tiba-tiba ranjangnya bergerak ke atas dan melipat tubuh Rosa dalam keadaan kebalik, yang tentu saja Rosa pun mati seketika.
Teror yang sama dialami oleh Dinda. Dinda yang lagi nunggu adiknya mandi itu tak sabar karena Ari nggak keluar-keluar dari mulai dia masih masak sampai makanan udah mateng. Akhirnya Dinda buka pintu kamar mandi dan tak menemukan siapa-siapa di sana. Lalu pintu tertutup sendiri. Sosok hantu itu muncul dan menyerang Dinda, menjatuhkan tubuh Dinda ke bak mandi. Dinda hampir saja kehabisan napas, tapi langsung mendorong tubuh sosok itu karena melihat itu adalah Ari. Dinda keluar dari bak mandi tapi hendak diserang lagi oleh Ari. Dinda menarik gorden kamar mandi lalu menutupi wajah dan tubuh Ari lalu dirangkul. Dinda udah gak tahan lagi, sambil nangis-nangis dia telepon Putra. Dinda ngajak Putra nyari mayatnya Kara karena kalau enggak dia juga bakalan mati. Akhirnya mereka janjian ketemu di rumah Kara. Setelah nitipin Ari ke tetangga sebelah, Dinda bergegas menuju rumah Kara. Sesampainya di sana, Dinda mendengar bunyi tetesan air dari keran tempat cuci piring. Dinda memeriksa dan menemukan rambut yang keluar dari keran itu. Dinda curiga, lalu dia naik ke lantai paling atas apartemen, di mana ada tong besar tempat penyimpanan air. Dinda ngebuka penutup tong itu dan benar saja mayat Kara ada di sana. Putra datang. Dinda manggil-manggil Putra karena udah nemuin mayat Kara. Dinda nyoba ngebalikin badan Kara dan nemu kalung di tangan Kara. Saat kalung itu diambil, dia kaget karena itu adalah kalung milik Putra. Saat itu juga Putra mukul Dinda pakai besi yang kemudian nyeburin Dinda ke tong air lalu menutupnya. Bayangan Kara muncul, di mana Kara yang lagi nangis di kamar mandi itu terkejut dengan kedatangan Putra. Putra murka karena tahu jika Kara habis melakukan hubungan intim dengan Marco. Kara berusaha ngejelasin tapi Putra tetap nggak terima, lalu ngedorong tubuh Kara. Kepala Kara terbentur bak mandi, darah keluar banyak, dan Kara masih berusaha meminta tolong sama Putra, tapi Putra nggak peduli, hingga akhirnya Kara pun mati. Melihat bayangan kejadian itu, Dinda kaget. Dia menggedor-gedor tong air dan berteriak meminta tolong Putra supaya nggak ngelakuin ini sama dia juga. Dia ngejelasin kalau Kara itu sayang banget sama Putra, tapi Putra nggak percaya. Marco datang dan minta Putra menghentikan semuanya. Marco pengen nolongin Dinda, tapi Putra bilang apa Marco siap setelah ini Dinda akan lapor polisi karena Marco udah melecehkan Kara. Marco pun terdiam, dia ingat kejadian malam itu. Malam itu, saat dia terbangun dalam keadaan gak pakai baju, dia ngelihat Kara ada di sampingnya. Hanya saja, Kara udah gak bernyawa. Tiba-tiba Putra masuk ke kamar. Marco kaget dan minta maaf sama Putra karena dia khilaf akibat pengaruh alkohol. Tapi Putra tetap ngamuk dan ngehajar Marco. Marco mohon-mohon supaya Putra gak lapor polisi. Dia beneran gak tahu kenapa Kara tiba-tiba mati. Putra pun akhirnya ngasih saran supaya Marco ngebuang mayat Kara. Akhirnya Marco sama Putra ngebawa mayat Kara ke tong air dan ngebuang di sana. Saat ini Marco sadar, ternyata dia dijebak sama Putra. Marco pun ngamuk lalu ngehajar Putra. Setelah itu dia naik ke tong air buat nolongin Dinda. Tapi Putra ngehajar lalu ngedorong Marco hingga jatuh dan kepala Marco pun pecah. Putra ngambil mayat Marco, diseret buat dimasukin ke tong air. Tapi tiba-tiba tong air itu bergerak-gerak lalu tumpah. Dinda keluar dengan cara merangkak, yang tentu saja dia kerasukan. Dinda ngehajar Putra lalu nyeret Putra dan ngejepit kaki Putra hingga patah. Tak cukup sampai di situ, Dinda juga nusuk Putra dengan besi. Putra mohon-mohon agar dia nggak dibunuh. Tiba-tiba hantu itu keluar dari tubuh Dinda yang malah dimanfaatkan Putra buat balik nusuk Dinda. Putra kembali nyerang Dinda dan hendak nusuk lehernya. Tapi tiba-tiba Putra dirangkul oleh sosok Kara, lalu Putra dibawa terbang dan dijatuhkan dari lantai paling atas, yang tentu saja tubuh Putra hancur seketika.
Cerita diakhiri dengan Dinda yang meletakkan foto Kara bersama mamanya di depan kendi berisi abu mayat mereka. Dia ditemani oleh Ari dan juga si nenek. Nenek masih hidup walau tangannya masih diperban. Oke, itulah cerita dari film Perempuan Bergaun Merah yang sangat menegangkan di akhir cerita. Plot twist banget gak sih? Gak ketebak siapa pelaku sebenarnya. Buat yang pengen nonton versi fullnya bisa ke Disney Hotstar. Terima kasih semuanya udah nyimak alur cerita dari saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.